Nah, karena habis aku dengar suara itu tuh aku langsung kaget. Ini suara apa? Aku udah takut. Aku bener-bener takut banget soalnya suara itu nggak asing, bener-bener kayak suara sayapnya. Halo Mansman, welcome back to my YouTube channel aku, Momai Timothy. Nah, kali ini aku akan membahas salah satu binatang. Tentunya kalian sudah tahu dari judul YouTubeku kali ini ya. Binatangnya adalah kecoak. Kecoak, siapa sih yang nggak tahu kecoak gitu kan? Binatang yang paling termenggelikan menurut aku ya, termenggelikan, terus terjijai, sama pokoknya annoying gitu binatang itu kan. Itu menurut pendapat aku adalah salah satu orang yang takut karena binatang ini ya. Nah, sebelum aku menceritakan fakta tentang kecoak ini, seperti yang di judul itu, kecoak sering kentut. Nah, sebelum aku bahas kentutnya kecoak ini, aku akan menginformasikan sejarah kenapa aku bisa buat video tentang makhluk satu ini. Sejarah. Oke, aku akan ceritakan. Sejarahnya adalah pada suatu malam in the middle of the night, aku tertidur dengan cantik gitu kan. Dengan cantik dan dengan polosnya aku tertidur seperti biasa dengan gaya balerinaku. Dan tiba-tiba ada suara yang bunyi deret. Nah, kurang lebih seperti itu di telingaku. Aku kan orangnya sensitif banget gitu. Kalau umpamanya tidur di tengah malam itu tuh kalau ada suara yang aneh-aneh gitu, otakku tuh langsung melotot gitu. Otakku yang melotot, bukan mataku. Oke. Nah, makanya habis aku dengar suara itu tuh aku langsung kaget. Ini suara apa? Aku udah takut. Aku bener-bener takut banget soalnya suara itu nggak asing, bener-bener kayak suara sayapnya kecoak yang seperti itu. Jadi karena aku benar-benar kaget, aku langsung melek seketika juga dan aku langsung bangun. Aku ngecek suara itu datangnya dari mana, soalnya suara itu tepat ada di kupingku. Setelah aku bangun, aku cek, tapi waktu itu dalam keadaan lampu masih mati ya, cuman ada lampu tidur aku aja yang menyala. Aku cek, terus aku tidak ada melihat binatang apa-apa, tapi aku masih tetap takut. Kenapa itu ada suara? Sedangkan ininya nggak ada, sesosok makhluk atau binatang atau apa tuh nggak ada. Hingga akhirnya aku tidur cantik lagi, melanjutkan tidur tenangku seperti semula. Tetapi belum nyampe 2 menit, paling beberapa detik gitu kan, suara itu terdengar lagi dan lebih keras, lebih mendekat. Dan aku kaget dong. Setelah aku balik, kok rasanya ada yang gerak-gerak gitu kan, set. Nah, di telinga aku tuh aku ngerasa ada yang gerak-gerak. Habis itu aku langsung bergegas dan menghidupkan lampu. Ternyata kecoak ini ada di sebelahku. Dan aku langsung bangun kan, karena aku bener-bener sumpah aku takut banget yang namanya kecoak. Aku langsung bangun seketika itu juga, entah kemana itu rasa kantukku tuh hilang begitu saja. Aku bangun, aku mencari baygon, tapi aku takut gitu kan. Tapi setelah aku tinggal mencari baygon itu, keluar kamar nih kan, habis itu aku langsung bangun lagi. Aku cari kecoak itu nggak ada. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku nggak bisa melanjutkan aku tidur di kamar aku sebelum kecoak itu aku dapatkan. Akhirnya aku semprotkan di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur, di pojokan lemari, pojokan sana, pojokan sini, aku semprotkan. Dan dia muncul. Dan dia munculnya tuh langsung terbang ke arahku, teman. Bayangkan kecoak itu terbang terus dengan kumis kali ya, kumis atau apanya tuh, kumisnya yang begini-begini itu menjijikan sekali. Semakin aku takut tuh dia semakin terbang ke arahku, semakin aku larutin dia tuh kayak hingga akhirnya aku semprotkan. Dan di tengah malam itu aku membangunkan ya orang-orang rumah kan, mungkin mereka kaget kok aku berisik karena aku teriak-teriak waktu itu karena aku kaget. Bener, aku nggak ngada-ngada, aku bener-bener takut banget sama yang namanya kecoak besar ya, kecoak yang besar, yang kecoak apa sih namanya yang besar, pokoknya menakutkan. Nih di sini nih kecoak ini. Tapi kalau kecoak yang masih kecil banget itu aku masih berani, aku
aku bakal mengeluarkan segala jurusku, bisa aku injek, bisa aku gapokin, bisa aku apa, aku masih berani. Tapi kalau kecoak yang gede plus terbang, jujur aku bener-bener nggak tahu. Nah, itu sejarah kenapa aku membahas kecoak ini. Dan ternyata setelah aku cek, ya aku iseng-iseng kan, apa sih fakta-fakta mengenai kecoak itu, kok bisa kecoak itu menakutkan itu. Akhirnya aku iseng-iseng browsing, terus aku menemukan fakta-fakta dari kecoak. Ya salah satunya kecoak adalah binatang yang sering kentut. Itu terus aku pingin, aku tuh buat aku ketawa gitu kan, kecoak sering kentut. Dan ini aku benar-benar baru tahu. Oke, teman, tanpa basa-basi mendengarkan sejarah aku yang gak penting itu, aku akan bahas tentang kecoak, fakta-fakta kecoak. Dan benarkah kecoak itu sering kentut? Oke, sebentar aku akan bahas yang pertama. Hewan kecoak paling rajin kentut. Ya. Dilansir dari dikdayamedia.id, kecoak merupakan salah satu binatang penyumbang gas metana terbanyak. Wow. Karena kecoak kentut sebanyak 15 menit sekali. 15 menit sekali. Kalau umpamanya manusia kentut seperti itu, gimana ya? Halo teman-teman, mungkin ada yang kentut sebanyak 15 menit sekali. Kalau ada bisa langsung komen di YouTube aku ya. Bisa langsung komen aja kalau umpamanya ada yang kentut sebanyak 15 menit sekali. Nah, kentut kecoak ini mengandung metana dan menjadi salah satu faktor penyebab global warming. Bahkan kecoak masih bisa kentut selama 18 jam setelah dia mati. Setelah dia mati aja masih menyumbangkan gas metana, teman-teman. Dan benerkah sih itu penyebab global warming? Belibet banget mulutku. Nah, itu aku dapat dari dikdayamedia.id. Bener-bener ya, kecoak itu loh kentut, binatang yang menjijikan yang segede ini tuh dia bisa kentut. Oke, gak hanya itu, aku juga punya fakta-fakta yang lainnya tentang kecoak. Salah satunya itu. Terus yang kedua adalah mati terbalik. Kalian pernah gak sih ketemu sama kecoak yang sudah metong gitu kan, metong di suatu tempat, terus dia dalam keadaan terbalik. Bukan hanya metong sih, dia waktu dia masih kayak mungkin masih kayak setengah sadar gitu ya, pingsan tuh dia juga terbalik kan. Cuman kadang ada yang nggak sengaja waktu dia udah terbalik, aku nggak sengaja sapuin gitu kan, maunya itu biar jauh-jauh, ternyata dia balik terus dia jalan lagi ke arahku. Oh my god. Oke, back to kecoak mati terbalik. Oke, fakta kedua adalah dia mati terbalik. Nah, tindakan kecoak membalikkan badan ini ternyata dilakukan untuk mendapatkan udara. Nah, cairan membasmi kecoak akan membuat kakinya kejang dan lemas sehingga tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Itu dikutip dari www.indozone.id. Jadi kecoak ini tuh kan kita semprot nih, seperti itu kecoak itu. Jadi udah kita semprot itu otomatis kan dia kayak lemas gitu mungkin kan, terus kakinya kejang-kejang seperti itu. Dan akhirnya dia terbalik. Nah, cairan pestisida di dalam pembasmi serangga akan menyebabkan sistem sarafnya mati, kejang-kejang dan bergerak tak terkontrol. Saat kakinya melemah, mereka akan berbalik dengan posisi terbalik. Yang terbalik itu teman-teman. Dan alasan lain adalah ketika mereka telah dalam posisi terbalik, di sekitar para kecoak ini tidak ada objek di sekitarnya yang membantu kembali berdiri. Jadi setelah dia terbalik itu, teman-teman, itu nggak ada objek di sekitarnya yang membantu, kecuali kayak cerita aku tadi, aku sapuin dia masih pingsan gitu, dia akhirnya berhasil membalikkan badannya dan dia bisa menyerang kembali gitu. Dan tanpa diberi pestisida pun mereka mungkin akan sulit berdiri kembali jika sudah terbalik, apalagi setelah kamu berikan semprotan pembasmi hama. Ya itu tadi, yang sudah disemprot itu dia pasti susah banget kebalik tanpa bantuan gitu kan, kecuali kita yang membantu balikan gitu, dia mungkin bisa hidup lagi dan menyerang kita gitu teman-teman. Itu fakta kedua untuk kecoak. Dan aku masih juga punya fakta yang ketiga. Kecoak mempunyai radar yang dapat menangkap rasa takut. Dikutip dari www.winetnews.com. Nah, kecoak itu
adalah memiliki radar yang menangkap rasa takut kita. Nah, teman pernah nggak mencoba mengusir kecoak? Namun yang terjadi justru ia berbalik ke arah kita gitu, teman. Bukan hanya berlari dan mendekat ke arah teman, ia bahkan kadang terbang mendekati teman ketika teman berteriak histeris dan merasa takut. Nah, itu aku banget teman ketika aku ketakutan dan aku berteriak, wah, seperti itu. Dia tuh malah langsung dateng, terus langsung kayak mau menerkam aku. Dia terbang, jalannya cepet dan terus terbang. Nah, semakin takut dia tuh bahkan semakin mendekat. Ini dah yang bener-bener aku alamin ya. Aku bener-bener kok semakin aku merasa takut, dia tuh semakin mendekat, kayak semakin menerkam aku gitu. Ternyata jawabannya adalah karena kecoak pada dasarnya dapat mencium rasa takut manusia. Jadi dia tuh kayak punya radar yang bisa menangkap rasa takut pada manusia. Jadi kalau umpamanya kita takut gitu kan, dia bisa mencium rasa-rasa takut itu, teman-teman. Jadi serangga ini sebenarnya sangat canggih. Ketika teman takut, tubuh teman secara otomatis akan mengeluarkan aroma yang membuat kecoak tahu kalau teman lagi ketakutan. Ih, ngeri juga ya. Jadi bisa mengeluarkan aura bau pada aroma tubuh kita itu, aroma tubuh ketakutan aroma ketakutan yang keluar dari tubuh kita itu akan tercium, teman. Nah, dan juga sebuah penelitian yang dilakukan oleh Case Western Reserve University Amerika Serikat menyebutkan bahwa kecoak mempunyai radar yang dapat menangkap rasa takut dari manusia di dekatnya. Semakin teman takut, hewan ini justru akan semakin memburu. Iya sih, bener banget sih. Waktu aku ketakutan itu juga aku semakin diburu, teman. Dan sebaliknya, hewan yang mirip buah kurma ini, kurma mah enak. Kalau ini tidak akan mengganggu teman jika teman tenang. Kalau aku sih nggak bakal bisa tenang ya, teman ya. Aku udah ngelihatnya aja aku udah heboh duluan kan, apalagi bisa tenang. Nah, itu sih ininya ya, tips dari Western Reserve University ini. Jadi kalau teman ngelihat kecoak, teman harus keep calm, harus tenang begitu ya bawaannya, santuy begitu. Tapi terus aku nggak bisa. Sebaliknya, hewan yang mirip buah kurma ini, yaitu tadi mengganggu teman, tidak akan mengganggu teman jika teman tenang. Penelitian tersebut sebenarnya memberikan tips bagi teman agar tetap santuy, karena ketika teman rileks, hewan ini tidak akan menganggap sebagai ancaman dan akan cenderung mengabaikan teman. Ingat, kecoak tidak akan berubah menjadi mode terbang jika teman anteng-anteng saja. Ya kali ya, kalau aku gitu kan, kalau udah lihat kecoak itu udah ya ketakutan duluan, jadi nggak akan bisa tenang, dan otomatis dia akan berubah mode menjadi mode terbang kali ya. Mungkin sesuai banget sama pengalaman aku, teman. Dia langsung berubah jadi mode terbang karena aku panik dan aku ketakutan, hingga aroma di tubuhku ini tercium aroma ketakutan gitu kan, teman. Oke, itu fakta yang ketiga. Fakta keempat adalah binatang yang tangguh. Jadi teman, kecoak inilah binatang yang tangguh. Dikutip dari dikdayamedia.id, kecoak merupakan binatang yang tangguh dan bisa bertahan dari radiasi nuklir. Wow, radiasi nuklir, teman-teman. Gak main-main emang kecoak ini ya. Kali ini terbukti saat tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang saat Perang Dunia. Satu-satunya hewan yang bisa bertahan hidup hanyalah kecoak. Wow, amazing. Hal ini dikarenakan adanya sel-sel hidup sensitif pada badan kecoak yang tengah membela diri. Wow, bener-bener ya. Gak nyangka ini kecoak, aku jadi semakin takut setelah baca ini, teman. Kena radiasi nuklir pun dia masih tetap oke banget. Maksudnya tetap
Aku jadi tambah ngeri setelah baca ini. Oke, dikutip juga dari burungbaca.blogspot.com. Sebuah penelitian dari LOA, sorry teman-teman, aku agak beribet gitu kan. Sebuah penelitian dari LOA Universitas AS mengatakan jika kecoa ini merupakan salah satu spesies yang mampu bertahan terhadap radiasi hingga 105.000 rems. Wow. Hal ini disebabkan jika kecoak akan mengalami siklus regenerasi sel yang disebut sebagai siklus molting. Hebat juga ya nih kecoak. Kecoak akan bisa bertahan di radiasi sekitar 48 per jam atau seperempat minggu. Berbeda dengan manusia yang hanya tahan terhadap radiasi seperempat dari kecoak. Oh my god. Ternyata kecoak ini benar-benar binatang yang sangat tangguh, teman kecil-kecil seperti itu. Ternyata dia mempunyai yang luar biasa. Bukan berarti aku langsung ngefans sama kecoak ini, enggak, malah aku semakin takut sekarang kalau lihat kecoak. Tapi harus tetap tenang katanya ya, harus tetap santuy menghadapi kecoak itu. Jadi nanti kalau kecoak itu datang ya senyumin aja. Oke teman, itu yang nomor 4, binatang yang tangguh. Terus yang nomor 5, fakta yang kelima adalah hewan purba. Aku taunya tuh hewan purba tuh dinosaurus, kartun-kartun yang The Stone batu itu, Flintstone ya. Mas-mas pernah tahu kan kartun itu kartun di era zamanku dulu. Aku suka banget nontonnya, era batu-batu gitu. Aku taunya itu yang purba-purba. Ternyata kecoak juga hewan purba. Dikutip lagi dari digdayamedia.id, kecoak adalah hewan purba yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan lebih tua dibandingkan dengan dinosaurus. Oh my goodness. Lebih tua dibandingkan dengan dinosaurus, teman. Tapi kok nggak ada fosilnya ya yang ada di museum. Kalau dinosaurus gitu banyak banget ada fosilnya kan, mungkin karena dia udah punah, mungkin dibuatin museum. Tapi kalau kecoak karena masih eksis sampai sekarang, dia tidak dibuatkan museum karena sampai sekarang dia masih menghantui. Luar biasa. Aku nggak tahu loh kalau kecoak itu udah setua itu, udah termasuk binatang purba. Aku taunya dinosaurus sama Flintstone yang tadi itu aja. Oke, kita lanjutkan. Dijelaskan bahwa kecoak sudah ada di bumi 300 juta tahun mendahului dinosaurus. 300 juta tahun mendahului dinosaurus. Itu bentuknya udah ada berubah atau enggak ya? Aku belum sempat searching sih teman-teman untuk bentuk perubahan. Kalau emang hewan kecoak ini hewan purba, aku belum searching bentuk dinosaurusnya dari benar-benar zaman purba sampai sekarang tuh aku belum sempat searching, jadi aku nggak tahu perubahan. Mungkin dari kakinya. Aku kalau udah ngebayangkan aja aku jadi geli, jijai gitu kan. Apalagi aku searching. Dan sekedar info aja teman, waktu aku searching untuk bahan ini, maksudnya untuk rasa penasaran aku sehingga aku mau membawakan ini di channel YouTube aku bertemu dengan beberapa gambar kecoak, dan itu aku kadang skip loh. Jadi aku cuma baca teksnya doang, aku nggak lihat itu gambarnya, karena gambarnya tuh menurutku tuh benar-benar melihatnya aja aku udah menggelikan. Apalagi gambarnya tuh di zoom teman-teman, nggak pernah ada di kecil-kecilin, semuanya tuh di zoom. Jadi kan ya tahu sendiri lah bagi yang penakut sama kecoak. Namun katanya hebatnya kecoak ini masih bisa bertahan dan eksis sampai sekarang, sementara dinosaurus sudah punah dan sudah dipajang di museum begitu teman-teman. Ternyata hewan purba dong. 300 juta tahun mendahului dinosaurus. Dinosaurus saja sudah punah. Oh my god. Bener-bener berarti nyambung sama yang tadi ya, hewan binatang kecoak ini bener-bener binatang tertangguh hingga dia masih eksis zaman sekarang dan menghantui para putra-putri bangsa dan negara. Oke teman, masih tentang hewan purba, dikutip lagi dari burungbaca.blogspot.com,
Christopher Kramer, ahli, sorry ya kalau pronounsku salah nyebut namanya, ahli saraf dari Universitas Illinois di Chicago, Amerika Serikat, mengatakan jika kecoa ini merupakan salah satu hewan tertua. Ya, seperti yang dibahas sebelumnya tadi, kecoa hidup sejak 300 juta tahun yang lalu sebelum munculnya dinosaurus. Bahkan sampai saat ini hanya kecoa masih bisa bertahan hidup, sedangkan dinosaurus juga sudah punah. Sama juga ya sama yang tadi. Itu bener-bener tertangguh. Oke mas-man, fakta yang keenam, bisa bertahan hidup tanpa kepala. Aku lama-kelamaan baca ini mas-man, aku semakin ketakutan. Seserem itu loh dia bisa bertahan hidup tanpa kepala. Jadi tapi sekarang aku belum sampai sekarang aku jujur belum pernah lihat kecoa itu yang tanpa kepala ya. Ada kepalanya aja sudah serem, apalagi tanpa kepala ya mas-man, terus dia gerak-gerak gitu kali ya. Oke, dikutip dari digdayamedia.id, satu fakta yang paling menyeramkan dari kecoa adalah dia bisa bertahan hidup tanpa kepala hingga seminggu lamanya, teman-teman, seminggu. Pada umumnya hewan akan mati setelah kepala dan badannya tidak menyatu alias putus. Apakah kecoa tidak mempunyai otak? Kecoak tetap memiliki otak dan menggunakannya. Namun, otak kecoak tidak sepenuhnya mengontrol anggota tubuhnya. Oh my goodness. Berarti kecoak itu otaknya tuh gak berfungsi gitu ya? Berfungsi mungkin sedikit ya teman-teman. Gak kayak kita manusia yang benar-benar berfungsi banget. Ternyata kecoak ini memiliki otak dan menggunakannya, namun otak kecoak tidak sepenuhnya mengontrol anggota tubuhnya. Justru bagian tengah tubuhnya yang mengontrol fungsi-fungsi vital. Jadi kayaknya di bagian di bawah-bawah sayapnya yang mengerikan. Oke. Mengejutkan juga ini teman-teman, bagian tengah tubuhnya yang mengontrol fungsi-fungsi vital. Jadi walaupun tanpa kepala, kecoak hanya tidak bisa makan dan minum saja. Itulah sebab utama kenapa setelah seminggu kecoak tersebut mati karena kehausan. Jadi dia bisa bertahan tanpa kepala dalam seminggu gitu teman-teman ya. Dia masih hidup, masih gerak-gerak gitu di badannya walaupun tidak ada kepala, tapi ujung-ujungnya dia juga bisa metong setelah seminggu itu karena dia kehausan. Wow, dia bisa hidup tanpa otak gitu kan, tanpa kepala dalam waktu seminggu. Tapi sayangnya karena dia nggak punya kepala, dia nggak bisa makan dan minum. Berarti otaknya itu dan kepalanya itu cuma untuk makan dan minum aja ya. Mungkin karena itu kali. Pernah nggak sih kalau kalian memperhatikan kepalanya itu kecil terus badannya gede, itu mungkin karena ya itu cuman badan tengahnya itu yang benar-benar penting. Mungkin kali ya. Oke, next, fakta yang ke-7, kecoa pelari yang handal dan hebat. Ya, kalau ini aku benar-benar merasakan waktu dikejar sama kecoa, kan dia cepat banget. Dikutip dari burungbaca.blogspot.com, salah satu keunggulan dari kecoa ini menjadi spesies yang mampu berlari dengan kecepatan 5 km per jam. Kurang apa lagi coba kecoa ini ya, bisa terbang, larinya cepet, bisa menakut-nakuti pria dan wanita. Walaupun pria dewasa juga pasti ada dong yang takut, apalagi dengan sudah mengeluarkan mode terbangnya ya. Profesor Christopher Kramer, ahli saraf dari Universitas Illinois di Chicago, Amerika Serikat, maafkan jika pronounsku salah ya, mengatakan jika kecoa adalah spesies sebagai pelari terhebat. I am speechless. Udah pelari terhebat, hewan purba, bener-bener ya. Aku baru tahu loh teman-teman, dari setelah aku membaca materi-materi ini, aku baru tahu tentang kecoak sebegitu hebatnya. Untuk menakut-nakutiku ya. Maksudnya begitu hebatnya dengan fakta-fakta ini, dan aku baru tahu semua fakta-fakta itu. Terus kita lanjut ke fakta nomor 8, kecoa mampu hidup di luar angkasa.
di luar angkasa, teman-teman. Kalau kita tuh mesti jadi astronot dulu untuk hidup di luar angkasa. Sedangkan ini katanya kecoa mampu hidup di luar angkasa. Dikutip dari burungbaca.blogspot.com, salah satu hal yang tidak teman-teman ketahui tentang kecoa, ya ini kecoa mampu hidup di luar angkasa selama 18 bulan. 18 bulan lama sekali, teman-teman. Pernyataan ini telah diungkapkan oleh seorang wakil presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Anatoly Zhryjovyev gitu ya. Maafkan pronounsku karena ini orang Rusia, aku nggak tahu nyebutnya kayak gimana. Mengatakan jika kecoa mampu bertahan hidup di tempat ekstrim minus 150 derajat dan suhu panas 60 derajat Celcius. Oh my goodness, aku bener-bener dah nih kecoa hebat banget ya. Udah jago menakut-nakuti, terus ternyata dia mempunyai banyak sekali fakta tentang dirinya, teman-teman. Mungkin itu hanya salah satu fakta yang aku tahu ya, bukan salah satu sih, itu salah berapa tadi, ada 8 fakta yang aku bahas di sini. Aku tahunya cuma itu aja. Mungkin ada yang lainnya juga, cuman aku sepintas segitu aja aku bacanya tuh aku udah merinding ya, karena aku takut sama kecoa, apalagi aku cek fakta yang lainnya gitu. Jadi aku cuma mengecek sampai 8 fakta. Itulah fakta-fakta tentang binatang kecoa itu, teman-teman. Tapi dari teman-teman kalau ada yang tahu fakta yang lainnya, teman-teman bisa komen di komen box aku ya. Belibet banget sih aku ngomongnya di komen box aku ya. Jadi teman-teman bisa komen di channel YouTube aku yang ini jika teman-teman tahu lagi tentang fakta tentang kecoa itu. Setelah aku tahu itu aku jadinya semakin takut ya, teman-teman. Tapi harus katanya tetap santuy, tetap tenang, jangan sampai takut, karena ketakutan, aroma ketakutan dari tubuh kita akan tercium. Aku selalu mengingatkan yang itu. Tapi tetap juga ya, kalau yang namanya kaget dan takut kadang nggak terkontrol. Oke, teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Teman-teman bisa like, comment, dan subscribe channel Momoy Timothy ini. Dan apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan, dan yang lainnya, mohon maaf. Jangan lupa nantikan video aku selanjutnya di Momoy Timothy Channel. Oke, teman-teman, aku sekarang mau istirahat karena lumayan sudah capek ngoceh. Jadi aku akan beristirahat. Sampai jumpa di next video aku. Bye-bye, teman-teman. Dadah.